selain menggunakan TRO, ini juga perlu dilanjutkan dengan campuran tawas dan soda abu. Fungsinya tadi ya, untuk menghilangkan lilin dan pemutih yang mungkin ada di kain. Sehingga kain ini akan lebih baik dalam menyerap warna dari tumbuhan yang kita pakai, yang kita akan cetak di kain tersebut. Nah, sebentar, kok tidak jalan slide-nya. Oh, ini. Nah, setelah kain tadi di mordanting, diperlakukan di awal ya, supaya hilang lapisan lilin dan pemutihnya, selanjutnya kain kita perlu celupkan di pewarna. Nah, pewarna-pewarna yang digunakan ini untuk ekoprint kita lebih banyak menggunakan pewarna alam, ya, pewarna dari ekstrak tumbuh-tumbuhan juga. Nah, ini yang di layar Ibu-Ibu sekalian adalah pewarna dari kayu tegeran. Nah, kayu tegeran ini biasanya menghasilkan warna nanti kekuningan. Nah, digunakan juga secang. Nah, secang mungkin lebih familiar ya di telinga kita karena biasanya untuk bahan minuman. Nah, secang ini akan menghasilkan warna ungu, pink, dan gradasinya seperti itu. Jadi indah sekali. Kemudian ini juga pewarna yang sering dipakai ya, tanin mirobalan. Ini untuk menghasilkan dasar warnanya itu gelap, ya hitam. Seperti itu ya, hitam atau abu-abu tua. Kemudian yang sering dipakai juga jolawe. Nah, ini sebetulnya ada banyak sekali zat warna alam ya yang dapat kita pakai dan kita eksplorasi untuk ekoprint ini. Nah, 4 yang tadi saya sebutkan ini adalah yang sering digunakan ya, karena sudah sering digunakan, kemudian cetakannya seperti apa itu sudah bisa dicontoh bagi orang-orang yang ingin cepat gitu ya, bukan yang eksplorasi, ini lebih sering pakai pewarna-pewarna tersebut. Cantik-cantik sekali hasilnya. Nah, kemudian tanaman-tanaman apa saja yang biasa digunakan untuk ekoprint? Ya, tadi kan kainnya sudah kita mordan, kemudian sudah dicelup dengan pewarna. Selanjutnya tentu saja kita perlu menyiapkan tanaman-tanaman yang akan kita cetak. Pada dasarnya kita bisa mengeksplorasi semua tanaman yang ada di sekitar kita ya, karena setiap tanaman ini memiliki kandungan yang berbeda-beda, yang apabila bertemu dengan zat warna alam tadi dapat mengeluarkan warna yang juga berbeda-beda. Nah, namun di kalangan ekoprint ya, penggiat ekoprint ini ada beberapa tanaman yang menjadi kesukaan ya, karena warnanya yang sudah diketahui cantik seperti itu ya. Nah, ini yang pertama adalah tanaman pohon lanang. Saya sendiri sebelum belajar ekoprint ini tidak pernah mendengar ada pohon lanang seperti itu ya. Kemudian setelah belajar ekoprint akhirnya saya tahu, nah ini cantik sekali pohon lanang ini, daunnya sering digunakan karena dia akan menghasilkan warna jingga seperti itu ya, jingga oranye, cantik sekali. Jadi jika background-nya itu terutama background mungkin gelap seperti itu akan sangat keluar ya, nampak jelas warnanya. Nah, ini tanaman truja. Nah, mungkin juga jarang sekali kita dengar ya. Ini bunganya, kalau ada bunganya, ini karena kebetulan fotonya yang tidak ada bunganya. Bunganya warna ungu kecil-kecil ya. Kalau seperti ini nampaknya seperti tanaman cabai ya Ibu-Ibu, tapi ini bukan tanaman cabai. Ini adalah tanaman truja. Truja ini juga menghasilkan warna yang sangat indah ya, yaitu jingga yang cukup tua ya, menyala seperti itu, terutama jika dicetak dengan pewarna tanin biasanya yang gelap ya. Cantik sekali jika dibuat baju seperti di gambar. Nah,
Yang populer dan sangat populer ini ya, awal-awal ekoprint itu biasanya untuk pemula menggunakan daun jati. Karena daun jati ini kegagalannya hampir tidak ada ya. Jadi pasti tercetak dengan cantik. Dan biasanya daun jati yang dipakai ini adalah daun jati yang masih muda. Makanya akan tercetak bagus ya, warna merah atau ungu. Semakin tua nanti warnanya akan semakin berbeda, lebih ke arah kekuningan. Selanjutnya ini tanaman jarak kepiar. Jarak kepiar juga sering digunakan oleh para penggiat ekoprint ya, karena motifnya yang sangat cantik. Kemudian tanaman pakis. Nah, ini tanaman pakis banyak sekali kita jumpai, mungkin kalau di kebun yang cukup lembab seperti itu ya, kita jumpai liar, ini bisa kita manfaatkan. Motifnya juga sangat indah gitu ya, kalau kita cetak ke kain. Kemudian tanaman kenikir lah, tanaman kenikir ini selain daunnya, bunganya juga populer ya, karena ketika dicetak akan menghasilkan bentuk dan warna yang indah. Warna oranye yang indah dan biasanya akan nampak seperti bunga aslinya ya, ada semacam 3D seperti itu ya, semacam 3 dimensi, jadi nampak seperti muncul. Nah ini bagus sekali. Selain bunga kenikir, bunga-bunga yang lain bisa kita coba juga. Terutama kalau bunga-bunga ini digunakan jika kita menggunakan tekniknya ponding ya, karena warnanya akan lebih tercetak bagus ketika teknik yang digunakan adalah teknik memukul ya untuk bunga-bungaan ini. Jadi sekali lagi untuk tanaman ini banyak sekali bisa kita explore. Pewarna juga ada banyak yang bisa kita explore. Nah ini akan menghasilkan nanti kain dengan cetakan yang unik ya, berbeda-beda. Nah, proses terakhir dari ekoprint ini setelah kita mencetak daunnya di kain ya, kemudian dikukus sehingga keluar warnanya, supaya warnanya ini tetap menempel, tidak luntur, kita perlu memfiksasi ya, perlu menempelkan lebih lama dengan bahan tertentu. Nah, biasanya yang umum digunakan ini adalah tawas atau tunjung. Jadi setelah selesai pencetakan ya, kita kering anginkan dulu biasanya, kemudian kita rendam lagi ke bahan fiksasi sehingga warnanya cenderung lebih awet seperti itu. Untuk menjaga agar warna ini tetap awet, biasanya untuk pencucian tidak seperti kain polyester pada umumnya ya, yang dicetak dengan pewarna tekstil kimia. Nah, ini lebih bagus apabila kita menggunakan deterjen dengan kadar yang lebih rendah dari biasanya, atau juga menggunakan seperti batik ya, menggunakan lerak seperti itu. Jadi akan lebih terjaga kualitas warna dari kain-kain ekoprint yang kita punya. Nah, nampaknya dari saya sampai di sini ya Bapak Ibu peserta sekalian untuk pengenalan ekoprint ya. Selanjutnya di sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Maliza adalah tentang tahap-tahap ya, tahap-tahap praktik bagaimana kita mencetak tanaman ini ke kain dengan teknik gulung yang dikukus seperti itu ya. Selanjutnya akan kita beranjak ke pembicara kedua. Saya persilahkan kepada Ibu Rita Maliza untuk menyampaikan tahap per tahap bagaimana kita melakukan ekoprint dengan teknik gulung kukus. Silahkan Ibu Rita. Terima kasih Bu Diah Astaputri.
atas waktunya dan juga tadi presentasinya. Mungkin nanti ada kesamaan beberapa ibu-ibu mengulang kembali. Ya. Bentar, share screen. Beberapa slide. Sudah terlihat PPT saya, Bu Dia? Sudah nampak, Bu. Oke, suaranya sudah jelas. Sudah ya? Mungkin oke, sudah slideshow ya. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pesertanya ibu-ibu semua ini, tidak ada yang bapak-bapak, walaupun kita udah sharing ya ke bapak-bapak juga yang ingin ikut. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada workshop online Kain Ekoprint. Sebenarnya ini merupakan satu program pengabdian masyarakat kami untuk ibu-ibu PKK di wilayah di RT 10 waktu itu targetnya ya Bu Diah ya, sama ibu-ibu PKK di daerah Kudan Piungan. Jadi di sini kita langsung saja ke acara cara pembuatannya. Mungkin saya hanya mengulang lagi di sini apa itu yang tadi sudah dijelaskan Bu Diah sedikit lagi tentang ekoprint. Eko adalah dari kata ekosistem dan print yang artinya mencetak tadi yang sesuai dengan Ibu Diah katakan. Ini contoh salah satu produk ekoprint yang kami buat di waktu pengabdian pada masyarakat. Lalu di sini kita tahu, tadi sudah dibahas juga, polusi limbah yang disebabkan oleh tekstil, berwarna kimia, dan juga dengan menggunakan teknik ekoprint, kita menggunakan dari alam, kembali lagi ke alam. Salah satu, satu kegiatan yang mana kita memanfaatkan baik itu limbah dari kulit buah-buahan dan sebagainya, dan itu bisa dimanfaatkan zat warnanya untuk pewarna alami dan kembali lagi ke alam yang mana tentunya mengurangi limbah kimia tadi. Jadi jenis kain tadi sudah dibahas sama Bu Diah. Yang paling utama itu jenis kain dari pembuatan ekoprint ini adalah kain yang memiliki serat alami. Serat alami sehingga itu akan memudahkan penyerapan warna yang dihasilkan dari dedaunan atau bunga yang ingin kita ambil warna alaminya. Jadi tadi ada kain katun, itu dari serat kapas, ada kain linen yang terbuat dari tumbuhan rami, ada kain sutra dari serat sutra. Ini contoh kain-kainnya. Nanti kalau misalnya ibu-ibu mau membuat ekoprint, pergi ke toko lalu belinya adalah kain katun Mori Prima atau Primissima atau katun dobi, itu seratnya agak keras sedikit. Lalu kalau mau yang lebih halus, misalnya mau bikin shawl atau mau bikin baju, gamis dan sebagainya, mau dasar sutra itu juga bisa. Kalau dari harga, itu ada yang harga 23.000 1 meter, ada yang 18.000, tergantung lagi nanti semakin halus katunnya itu harganya lumayan mahal ya Bu Dia ya, 37.000, 40.000. Kalau sutra asli itu kemarin kita sempat tanya-tanya harga, itu ada yang 150, ada yang 200.000 semeter dasar kainnya. Oke, di sini yang akan saya jelaskan di sini adalah teknik ekoprinting dengan metode blanket atau selimut. Jadi metode blanket di sini adalah yang mana timbal balik nanti. Jadi seperti ini, 2 lapis, pertama kain pertama, lalu daun, lalu ditutup lagi dengan kain berikutnya. Ini namanya metode blanket. Sehingga nanti satu kali kita melakukan ekoprinting, kita dapat memperoleh 2 kain ekoprint.
bisa dengan 2 warna yang berbeda. Tergantung nanti mau warna alami apa yang mau kita gunakan. Di sini contoh kami menggunakan tunjung dan tanin. Ini tanin untuk kain pertama akan menghasilkan warna seperti ini, lalu ini untuk tunjungnya. Berwarna sedikit lebih terang jika dibandingkan dengan tanin, abu-abu terang ya. Nah, menariknya di sini ketika pohon jati di tanin itu berwarna agak coklat ke kuning-kuningan. Nah, kadang kalau di tunjung itu dia warnanya seperti ini, keabu-abuan. Jadi bisa berbeda nanti warnanya dari 2 yang. Jadi ketika kita melakukan menaruh daun di sini, yang satu punggung daun itu akan memberikan warna ke kain 1, permukaan daun akan memberikan warna ke kain 2. Terkadang ada orang yang ingin mengambil warna motif dari punggung daunnya saja. Tekniknya mereka akan membuat 2 lapis daun di sini. Jadi ukuran daun yang sama itu dibikin 2 lapis hadap-hadapan, lalu ditaruh di sini, baru kain kedua. Jadi 2 sisi kain mendapatkan warna motif dari punggung daun. Ya, belakangnya daun. Lanjut di sini bahan yang kita gunakan sudah pasti tadi kain katun. Mau kain katun mori, misalnya untuk awal, untuk kita pemula, saya sarankan membuat ekoprintnya dari 0,5 meter dulu, misalnya, atau 1 meter gitu. Jadi dibikin dulu seukuran 0,5 meter, lalu plastik di sini plastik bening ya, plastik putih meteran, itu biasanya kita sudah tahu aja orang toko plastik untuk ekoprint, namanya nanti kita kukus, dia itu tidak menyatu atau tidak melebar, itu kita ambil kainnya, semisal kainnya kita tadi 1 meter, otomatis plastik yang kita gunakan itu sudah bergabung lagi. Mohon maaf, Ibu-ibu, ini tiba-tiba saja lost connection. Ini saya di kampung, di Solo, jadi sinyalnya hilang-hilang timbul. Mohon maaf. Iya, Bunda, apa-apa. Tadi sampai sini ya, Bu ya. Jadi, iya, betul, sampai sini. Di sini kita sediakan ukuran plastiknya itu lebih besar sedikit dari misalnya kain tadi 1 meter kali 1 meter, otomatis kita sediakan plastiknya ukurannya 1,2 kali 1,2. Jadi ada 10 cm di tepi kiri dan kanan, 10 cm atas bawah. Yang nanti itu menyebabkan posisi kain tertutup oleh plastik semuanya. Lalu tadi seperti yang sudah Ibu Diah jelaskan, ada TRO. TRO ini sabun, fungsinya untuk mencuci kain. Lalu serbuk tawas, soda abu. Dan di sini, apakah suara saya terdengar, Bu Diah? Mohon maaf. Terdengar, Bu. Soda abu, lalu zat pewarna alami. Karena di sini kita menggunakan tanin dan tunjung, jadi kain 1 tanin, kain 2 pewarna alaminya tunjung. Lalu kita mengambil daun-daun yang ingin kita cetak ke kain yang tadi kita sudah siapkan. Misalnya tadi daun jati. Untuk awal, untuk pemula kita sediakan daun jati, tadi ada daun kenikir. Lalu misalnya kalau ada pakis, monggo silakan disediakan pakis. Oke, cara pembuatan eco-printing itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah ketelatenan dan kesabaran. Karena tahap-tahapnya itu kalau kita skip ataupun kita melakukannya tidak optimal, hasilnya pun nanti juga akan berpengaruh. Di sini ada scoring, tadi scoring dengan RTO, pencucian, nanti saya ajak kita lihat videonya, ada mordenting, ada proses ecoprint, dan terakhir adalah proses fiksasi. 4 tahap ini. Di sini adalah scoring. Nah, scoring artinya itu kita membersihkan lilin-lilin kotoran kainnya dahulu dengan namanya
TRO, larutan TRO. Di sini 30 gram TRO ya, mohon maaf ini salah, TRO dilarutkan dengan 3 liter air, lalu kita rendam kain yang mau kita ekoprint tadi di sini di larutan TRO, direndam selama 30 menit. Setelah 30 menit kita bilas, kita bersihkan dengan air seperti nyuci kain, lalu kita keringkan. Kering angin di sini. Setelah TRO selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap mordenting. Nah, di mordenting ini, memiliki tujuan untuk membuka pori-pori kain yang mau kita ekoprint, sehingga zat warna dari tumbuhan daun itu menempel dengan mudah nantinya. Di sini fungsi yang kita gunakan di sini mordentingnya ada 2, tawas dan soda abu. Kalau tawas itu menggunakan tujuannya untuk menguatkan pewarnaan kain dan meningkatkan ketahanan pada api. Lalu untuk soda abu itu untuk pengendapan kotoran yang ada di kain dan juga membersihkan kain. Nah, seperti ini prosesnya ketika kita rendam. Usahakan semua kain itu terendam. Kalau bisa dikasih pemberat dengan plastik diisi air sehingga posisi kain itu terendam dengan tawas dan larutan soda abu. Ini. Nah, cara membuat larutan mordenting, saya sarankan ibu-ibu menggunakan masker atau kacamata karena soda abu itu gas ya, nanti otomatis akan membahayakan kalau terkena sama mata atau terhirup. Jadi dilarutkan dulu tawasnya 50 gram dengan air 3 liter untuk 2 meter kain ini bisa, lalu ditambah 15 gram soda abu dilarutkan. Terakhir soda abu. Nah, ini ditimbang, kita timbang tawas dan soda abu. Seperti ini. Ini penimbangan. Oke. Ditimbang seperti ini. Jadi memang harus ada penimbangan dan kuantitatif juga ya, lebih-lebih sedikit tidak apa-apa. Dan ini kainnya direndam 3 jam. 3 jam, diusahakan seluruh permukaan kain itu terendam sempurna. Oke. Nah, selanjutnya, sebentar. Setelah itu kita bilas kain yang 3 jam tadi dan kita jemur kering angin lagi. Nah, memang ada tahapnya tadi, tahap scoring, tahap mordenting. Lanjut kita masuk ke proses ekoprint. Pertama, kain 1 saya ingin mewarnai dengan pewarna alami tanin. Kain 2 saya ingin mewarnai dengan tunjung. Jadi sebelum 3 jam tadi di awal kita menunggu mordenting, kita siapkan tanin dulu dan tunjung. Atau boleh misalnya besok pagi mau ngerjain ekoprint, malam ini saya sudah rebus tunjungnya di periuk khusus untuk ekoprint, periuk yang nggak bisa dipakai buat masak, tapi udah khusus untuk ekoprint. Nanti ambil 10 gram untuk 1 liter, berarti untuk 3 liter air kita ambil 30 gram tunjung, kita rebus, lalu kita saring, itu sudah siap. Nah, nanti besok ibu-ibu tinggal merendam kain tadi, yang habis mordenting tadi ke tunjung sama ke tanin. Ini proses perendaman dengan tanin. Nah, di sini ketika kita memproses dia dengan tanin, semakin sering kita merendamnya. Kadang saya bikin banyak ya, saya rendam lama sama lama, jadi warnanya itu akan menghasilkan semakin gelap nantinya.
Nah, selanjutnya kita menyiapkan daun-daunan yang mau kita ekoprint. Kita sisihkan, kita bersihkan. Jika ada daun-daun yang kotor, kita bersihkan. Lalu tangkai daun, biasanya kalau kita pakai pohon jati itu kan daun jati itu tangkainya terlalu tebal. Itu bisa kita buang bagian itu dengan pisau sedikit, sehingga nanti ketika proses penggulungan, si tulang daun tadi yang keras itu tidak mengganggu. Jadi dia bisa digulung dengan sempurna. Nah, ini proses daun tadi yang tanin, kain nomor 1 dulu. Tanin saya taruh dulu di awal di sini, lalu saya susun daun-daunnya di sini. Jadi plastik dulu, di alas plastik kain pertama, lalu daun-daun di sini kita susun, lalu kita tutup dengan kain kedua yang diwarnai dengan tunjung tadi. Kita lapisi, lalu kita tutup dengan plastik kembali. Sehingga seperti bikin sandwich, ada lapisannya. Plastik, kain 1, daun-daun, kain 2, lalu plastik ditutup. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita siapkan, ini kita bikin paralon, pipa paralon, kita isi semen dengan pasir, jadi keras dan berat. Ini untuk menggilasnya, sehingga si daun tadi itu dan kain tadi menempel dan rata. Ini untuk mempercepat mengeluarkan warna juga dari si daunnya ke kain, dan juga proses penggulungan juga semakin gampang. Seperti ini. Tapi kalau misal tidak ada paralon yang sudah diisi semen, ibu-ibu bisa cari sesuatu yang bulat seperti paralon ini, nanti ditekan dengan tenaga, diberatkan saja, menggilingnya, sehingga nanti dia menempel, daun, kain itu menempel satu sama lainnya. Ini seperti ini. Ini posisi sudah ditutup dengan plastik, lalu kita gilas. Ini kebetulan dicontohin sama Bapak yang ngasih pelatihan ekoprint juga. Di kampung, apa ya namanya, saya lupa, dia yang tahu. Tembi. Kampung Tembi ya Bu ya, oke, Tembi. Iya. Nah, jadi kalau kita pakai paralon, dan ini dia udah langsung seperti ngepres gitu lah. Nah, ini keluar warna-warna dari daunnya. Oke, seperti ini. Lalu tahapan berikutnya kita menggulung. Nah, di posisi menggulung, jika kita menggunakan kainnya lebar, otomatis tidak bisa satu orang yang menggulung. Jadi harus 2 orang. Dan diusahakan kain yang digulung itu sama. Sekecil mungkin, tidak ada maksud saya tuh rapat ya, tidak ada ruang gitu. Jadi dari ujung ke ujung setiap kain itu sama penggulungannya. Sampai dia nanti bentuk roll seperti ini di akhir. Oke. Setelah seperti ini, kita lipat. Kita bagi 4 dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita plastik yang bersisa tadi kita masukkan ke dalam, kita lipat, kita bagi 4 seperti ini, padat. Oke. Nah, ini sudah jadi seperti lemper ya, Ibu-ibu. Lemper eco-printing. Lalu dibungkus ke plastik lagi. Nah, seperti ini. Dibungkus rapat dengan plastik lagi. Selanjutnya kita
ikat dengan tali rafia. Nah, kita bikin lempar. Dan terakhir nanti akan seperti jika rapat seperti ini, lalu jadilah seperti ini. Lalu kita kukus. Kukusnya selama 2 jam. Perhatikan airnya jangan sampai kering. Kalau kering, kalau hampir habis ditambah, usahakan menambahnya dengan air panas. Jadi posisinya tetap panas. Si kain kita ini, uap panas yang diterima oleh kain kita tadi. Ditutup rapat dan 2 jam. Setelah 2 jam, berarti prosesnya sudah selesai, kita kukus, kita melihat hasilnya. Kita buka, sebenarnya ini nunggu dingin dulu, tetapi kebanyakan kita nggak sabar untuk melihat hasil. Karena setiap hasil eco-printing itu kadang sama pun, dia akan menghasilkan warna yang berbeda-beda nanti. Kita misalnya bikin dua kain, 2 gulungan kain, nanti bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini kita buka, lalu nanti kita ambil daun-daun yang sudah melayu tadi. Ini hasilnya yang tadi setelah dibuka. Nah, bagi ibu-ibu yang suka menanam bunga, hasil dari daun ecoprint ini kan sudah layu, itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk kompos. Oke, selanjutnya, nah ini pas kita membuka, contohnya ini pohon jati, warna merah, lalu ini kenikir, kita pakai kenikir. Kalau di Jawa namanya kenikir, tapi kalau di Sumatera, kalau di daerah saya itu bunga tai ayam namanya Bu Diah. Karena bunganya itu bau busuk baunya. Nah, ini motif jati. Nah, ini maksud saya yang ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik, pupuk kompos juga. Oke, terakhir adalah proses fiksasi yang seperti Bu Diah bilang tadi, setelah 3 hari. Tunggu 3 hari, kainnya kering angin, lalu kita ambil 50 gram tawas, kita larutkan dalam 3 liter air, kita rendam kain tadi selama 30 menit, lalu kita bilas sekali, lalu kering anginkan. Nah, di sini proses fiksasi, ketika kita menggunakan tawas, warnanya itu agak turun setingkat kecerahannya. Jadi misalnya tadi gelap banget, jadi akan turun setingkat kurang gelapnya kalau menggunakan tawas. Tapi kalau kita menggunakan tunjung, fiksasinya itu akan nampak lebih tua lagi warnanya. Nah ini beberapa hasil ecoprint yang kami lakukan, kami bikin ini waktu itu ukurannya 80 cm kali 80 cm kain, menggunakan kain katun ini pakis, ini jati, ini kalau tidak salah saya ini adalah jarak ya, daun jarak. Nah ini yang tadi, nah ini kita bikin juga 2 motif jati, tanin sama mirobalan kalau tidak salah. Ini juga yang terang kita bikin mirobalan, lalu kita bikin masker juga dengan hasil kain eco-printing. Sekian dari saya, ini workshop cara-cara membuat batik eco-printing metode blanket. Monggo silahkan ibu-ibu, saya kembalikan ke Bu Diah ya. Menarik sekali ya Ibu-Ibu. Jadi membuat ecoprint ini kalau pengalaman saya dan Bu Rita ini seru sekali dan menjadi pengisi waktu di sela-sela kesibukan ya, yang rutinitas biasa kita lakukan ini menjadi refreshing tersendiri. Juga Bu Rita ini berpengalaman di rumah juga dengan anak-anak dan suami ya, sangat menyenangkan untuk melakukan ecoprint bersama keluarga. Selain itu, ecoprint ini sangat menjanjikan, jadi
bisa kita ekspor juga, terutama dari motif-motif daun-daun yang memang khas Indonesia seperti itu, sehingga punya nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh mancanegara. Nah, ini kalau di Indonesia karena harga ekoprint ini nilai estetiknya tinggi, jadi lebih mahal seperti itu ya. Maka penggiat-penggiat ekoprint ini biasanya lebih memilih customer mancanegara seperti itu ya. Biasanya seperti yang kemarin kita belajar ya Bu Rita di Kampung Tembi itu. Kampung ini salah satu fasilitas bagi turis mancanegara dalam mengadakan fasilitas pelatihan ekoprint. Jadi sangat antusias ya dari mancanegara dibandingkan antusiasme customer Indonesia seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri lebih banyak kegiatan pelatihannya seperti itu. Sedangkan penjualannya biasanya bisa kita ekspor gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang sudah bisa pakai sosial media, itu produk kita sudah bisa kemana-mana seperti itu. Baik, mungkin dari ibu-ibu sekalian peserta atau mbak dan ibu ya, mungkin ada yang belum ibu-ibu. Nanti ini ya, saya masih mbak-mbak Bu Dia gitu, okay. Mungkin ada yang ingin berdiskusi terkait dengan tahap-tahap tadi. Mungkin ingin mencoba langsung di rumah, beli kainnya di mana, seberapa, pewarna-pewarnanya bisa ditemukan di mana, seperti itu. Saya persilahkan bisa langsung bertanya. Iya, langsung mood juga boleh. Monggo. Ya, ini ada Ibu Fatrida Yasan. Fatrida, silakan. Ini ada Tante. Ya, terima kasih. Izin off cam ya, Mbak ya? Iya, enggak apa-apa. Ya, ini saya mohon maaf kalau sebelumnya udah dijelasin sama Bu Diah tadi karena memang jujur saya masuknya agak telat. Nah, jadi kan tadi saya dengar dari presentasi Bu Rita itu ada tahap untuk pembuatan larutan tanin ataupun larutan tunjungnya ya. Nah, terus kalau misalkan ini kita mau bikin larutan tanin, misalkan bisa diambil salah satunya dari jati kalau nggak salah ya. Nah, itu Bu Rita ataupun Mbak Diah, itu kalau untuk misalkan mau bikin larutan taninnya itu yang diambil bagian apa dari daun jatinya gitu ya. Terus kalau tunjungnya itu, Yusuf, ntar dulu ya, yang diambil bagian apanya gitu. Mungkin lebih bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Gimana Bu Rita? Mau Bu Rita menjelaskan? Monggo Bu Diah dulu aja. Ini bagian Bu Diah ini. Baik. Kalau masalah pewarna tadi ya Mbak Fatrida, ini kita tidak ekstrak sendiri. Jadi apa tadi pewarnanya yang ditanyakan? Tanin ya. Tanin itu kita tidak ambil dari daun jatinya. Jadi daun jatinya itu sebagai bahan yang akan kita cetak bentuk dan warnanya. Nah, sedangkan seperti tanin, tunjung ini kalau pengalaman kita ya, kita biasanya beli ke toko-toko yang berkaitan dengan batik. Seperti itu. Jadi atau online gitu ya, online itu sudah sangat banyak diperjualbelikan. Jadi kita tidak mengekstrak sendiri nih Mbak Fatrida ya. Jadi kurang pengalaman nih kalau cara mengekstraknya dari mana ya. Tapi yang jelas bukan dari jatinya. Seperti itu kalau dari saya. Monggo Bu Rita kalau ada tambahan. Jadi sebenarnya itu sudah banyak yang jual pewarna-pewarna untuk eco printing di Shopee juga banyak. Kalau di Jogja itu ada emang toko khusus. Jadi nanti boleh nitip atau apa mahasiswa yang kebetulan mahasiswa juga ada yang bergerak mau eco printing. Nanti misalnya mau beli tanin, tunjung itu udah ada mirobalan di satu toko. Jadi tinggal beli mau berapa gram. Misalnya mau beli 500 gram. Kalau kita beli dulu kemarin tuh emang kita beli setiap warna kita nyobain 500 gram, 500 gram. Atau mau coba dulu 50 gram. Nggak apa-apa, nanti tinggal beli di online itu ada. Tetapi kalau Mbak yang ini yang Fatrida Yasin panggilnya Iya ya. Iya kalau mau nyoba ngambil sendiri, misalnya ada pohonnya, tinggal ngambil batangnya, itu dicincang-cincang, itu direbus, dapat airnya. Atau mau kalau mau nyoba pewarna lain, kalau di Jogja itu secang istilahnya, warna merah.
Ini kan tanin warna hitam tadi nih warna merah. Kalau di kita di Padang itu namanya apa ya namanya ya, secang warna air. Kalau kita panas dalam itu ada direndam, itu warna merah, tahu nggak ya? Apa ya Oh iya namanya? iya iya, bener-bener larutan Yang merah gitu ya. Iya. yang kayu-kayunya itu yang warna merah. Iya benar-benar. Nah, itu juga dipakai untuk eco printing untuk mendapatkan warna pink. Warna pink. Itu kalau mau nyoba itu juga bisa. Itu mungkin itu dari tambahan dari saya, Budi. Oke. Iya, gimana Mbak? Iya, terima kasih banyak Mbak. Kayaknya memang ada informasi yang miss tadi ya, karena memang baru ikutan gitu. Terus satu lagi boleh nanya nggak Mbak? Boleh. Oke. Nah, terus kalau untuk kita yang pemula nih, yang newbie, apa sih do and don'ts gitu yang harus kita perhatikan kalau mau nyobain EcoPrint yang pertama gitu, atau critical point-nya di mana sih yang harus kita perhatiin banget gitu supaya berhasil uji kali pertama coba gitu. Langsung Bu Rita aja ini ya, karena teknis. Jadi kalau pas pertama nyoba, sebaiknya kita melakukan step-stepnya itu sesuai dengan protokol kerja. Lalu usahakan tangan itu dibilas ketika sudah memegang kain pakai tanin, itu dibilas, bersih, baru megang yang kain pakai tunjung. Karena dia tanin hitam, nempel ke tunjung nanti jadi hitam gitu. Kalau enggak pakai handscoon, pakai sarung tangan. Terus satu lagi, kalau kita kerja eco printing, memang kukunya nanti bakalan hitam-hitam kalau megangnya. Tapi kalau mau aman, pakai handscoon saja. Itu kritikal satu supaya tidak nyampur warna kainnya. Lalu nanti di saat menggulung itu benar-benar rapat dan mengikat. Di saat merebus jangan sampai airnya kekeringan. Karena kalau kekeringan itu akan meleleh lah nanti plastik tadi. Gitu. Jadi usahakan ditambah air itu dan 2 jam. Itu saja sih ya critical point-nya ya Budia ya. Selama step-step yang more denting sama scoring tadi sesuai tahapannya 30 menit, 3 jam, lalu dikasih pewarna alami tunjung tadi atau tanin atau mirobalan atau tadi mau secang warna pink tadi atau enggak dikasih pewarna alami polos pun juga bisa ya Budia. Jadi dia warnanya putih nanti. Gitu. Oke, mungkin menambahkan sedikit ya. Jadi pengalaman saya dan Bu Rita waktu pertama kali mencoba sebelum kami ikut latihan di Desa Tembi itu, kami nonton dari YouTube gitu ya. Tapi mungkin di YouTube ini tidak semuanya ada mungkin ya. Jadi tidak keluar warnanya waktu itu ya. Kurang keluar. Nah, jadi tahap-tahapnya itu memang baiknya kita ikuti yang diajarkan. Mungkin tadi yang diajarkan Bu Rita itu sudah terbukti bisa ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari video YouTube kok tidak berhasil, mungkin ada tahap yang memang miss di sana. Kemudian kalau untuk daun yang biasanya tidak pakai pewarna alam ya, tadi misalnya cuma pakai tunjung atau tawas, pengalaman kami yang bisa keluar itu jati biasanya. Kalau daun-daun lain ini nggak keluar warnanya kalau kita tidak tambahkan dengan pewarna alam seperti itu. Jadi kalau dasarnya ingin putih, pakai tunjung saja atau tawas seperti itu ya, tidak pakai pewarna alam. Baiknya menggunakan daun jati supaya istilahnya tidak sia-sia ya, udah menggulung kemudian menunggu berjam-jam menghabiskan gas ya karena mengukus 2 jam ternyata tidak keluar seperti itu. Jadi kalau yang dasarnya putih bagusnya pakai daun jati. Mungkin seperti itu tambahannya. Ada lagi pertanyaannya Mbak? Udah, makasih banyak Mbak Bu Rita. Oke. Makasih ya. Maaf, mau bertanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini tante saya ini Bu Dia, Tante Jen. Oh iya. Ya, mungkin pada ada Tante Jen. Ya, saya dari Padang. Ya, kebetulan ya saya tantenya Bu Rita. Ya. Iya. Jadi saya sangat apresiasi juga dengan adanya workshop pembuatan batik EcoPrint ya. Yang menarik tadi untuk pertanyaan saya yang pertama, warna yang ditimbulkan berarti sesuai dengan warna daun yang kita pakai ya.
Kemudian itu mohon penjelasannya. Kemudian apakah pewarna alami seperti tanin dari kayu jati itu juga akan memberikan warna atau penguat warna? Itu fungsinya. Kemudian mungkin berbicara tentang tanin, karena kita beli jati, mungkin bisa juga untuk jadi sumber pengabdian masyarakat ya, bagaimana kita menggunakan tanin yang berasal dari gambir yang biasa digunakan orang ya. Jadi juga dari sumber-sumber lain itu tanin itu kita ketahui kan banyak sumbernya. Kemudian berapa lama untuk satu pembuatan batik itu sampai berapa jam sehingga kita dapat menghasilkan suatu produk ya. Kemudian secara nilai ekonomi ya, jadi tadi di awal Ibu Diah juga sudah mengatakan bahwa ini batik ini secara eksklusif ya, jadi mungkin untuk diekspor atau gimana ya. Jadi kalau untuk yang masyarakatnya bagaimana menyederhanakan atau lebih harga jualnya lebih murah dan bisa terjangkau oleh masyarakat ya. Jadi apakah selalu dia nanti kalau sudah jadi itu per meternya mungkin lebih mahal, dan hal ini akan menyulitkan juga kita untuk dapat membeli daripada produk-produk dari Ecoprint ini. Ya, jadi mungkin itu. Kemudian saya lihat tadi jilbabnya siapa Bu Diah itu udah hasil Ecoprint atau bagaimana ya, nanti ada gambar daun atau memang sudah ada produk. Terima kasih, mungkin itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mencoba-coba mengingat pertanyaannya ini ya Bu, saya ternyata tidak siap catatan ini. Yang pertama dulu jilbab Bu, ini bukan Ecoprint kebetulan. Oh bukan ya. Ada gambar daun-daun. Warna tekstil kimia seperti itu, cuma motifnya memang motif bunga-bunga, jadi seperti Ecoprint. Oke. Kemudian untuk harga ya Bu ya. Harga itu kalau misalnya dijual di Indonesia ini memang rata-rata kainnya saja ratusan ribu seperti itu ya. Mungkin karena ya baik sutra maupun katun itu yang di Desa Tembi itu juga mahal. Kainnya saja ya, walaupun bukan sutra gitu sampai ratusan ribu. Mungkin karena ini ya Bu, jadi prosesnya yang lebih dihargai itu prosesnya yang lama seperti itu, lebih kepada pekerjaannya. Jadi kalau dari harga bahan-bahannya mungkin tidak semahal itu, tapi prosesnya yang telaten dan lama yang membuatnya mahal. Jadi misalnya kita ingin membuatnya murah pun sebetulnya tidak masalah ya, cuma jadi keuntungannya mungkin sedikit ya, apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penggiat Ecoprint yang prosesnya lama itu mungkin jadi lebih sedikit. Cuma ya tidak masalah sih Bu, misalnya kita ngambil untungnya yang sedikit untuk pasarnya supaya lebih banyak dari dalam negeri. Terjangkau masyarakat ya. Betul, jadi banyak yang pakai Ecoprint di Indonesia gitu ya, bukan daunnya Indonesia yang pakai orang luar negeri gitu ya. Iya. Sebenarnya juga ini nih kita Ecoprint ini untuk ibu-ibu rumah tangga yang pengen mencari tambahan pemasukan, jadi gitu. Jadi kita budidayakan ibu PKK pengabdian pada masyarakat. Jadi apalagi selama masa pandemi ada banyak yang di PHK. Waktu itu tujuannya seperti itu, karena di lingkungan di Jogja, tempat di Kuden itu banyak pohon jati. Jadi ini sangat dimanfaatkan sekali, bisa ibu-ibu PKK-nya mencoba untuk menambah penghasilan. Kalau tadi izin jawab juga yang tanin tadi, benar tanin itu masih dari jati, masih dicobakan, tapi bisa kita coba nanti kita ambil daun gambir, kita ambil getahnya untuk nyobain bisa nggak mewarnai kain. Sebenarnya Ecoprinting ini mencari sumber-sumber pewarna yang lain itu belum, ini cuma baru yang sudah diketahui ini saja, tetapi pasti banyak lagi sumber-sumber tumbuhan yang bisa dimanfaatkan zat warnanya.
Cuma kita tinggal explore aja, tinggal nyobain. Oh ini hasilnya warnanya ini kayak kunyit. Kalau dicampur dengan ini hasilnya ini gitu. Jadi biasanya orang-orang penggiat yang kerja ekoprint itu sering nyari-nyari seperti itu deh, warna-warna baru dari tanaman-tanaman baru gitu. Tumbuhan-tumbuhan baru dicobain gitu. Dicobainnya. Jadi warnanya dari daunnya atau pewarna buatannya? Dari warna yang tadi, warna misalnya kayak jati itu kan warna merah taninnya. Kalau bercampur dia dengan pewarna alami tadi tanin hitam, warnanya agak kekuning-kuningan jadinya gitu. Tapi kalau misalnya tadi jati, kalau jati tadi yang warna merah nyampur dengan kain yang nggak kita kasih pewarna alami lagi, tadi bisa polos saja, dia warna merah tetap deh warnanya timbulnya. Warna merah, warna pink. Nah, terus satu lagi daun tua, muda itu beda-beda warnanya. Yang muda itu merah pekat. Kadang kalau yang tua, agak tua, jumlah taninya sudah berkurang. Nah, jumlah kemerahan daun yang ditimbulkan di kain itu juga berkurang. Jadi agak kekuning-kuningan nanti itu jadinya jatuhnya. Terus kalau waktu pengerjaan, kalau di total seharian sih bisa selesai waktu itu start dari pagi, malam kita udah rebus untuk pewarna seng alaminya. Dari pagi jam 9 itu kita selesai jam 2 ya Bu Diah ya? Jam 2 itu ya. Dari jam 9 sampai jam 2. Sebenarnya nilai handmade-nya itu yang bikin dia mahal. Rita, apakah sudah ada dipasarkan yang produk ini dari buatan pengrajin di Jogja? Banyak di Instagram. Tadi kan sudah ada beberapa, tadi ditampilkan beberapa produk hasil ekoprint. Ya, jadi memang sudah dipasarkan. Cuma mahal. Kalau disarankan mending kita bikin sendiri. Misal Siti atau Anggi nanti mau praktek. Jadi bikin karya seni di rumah. Iya. Di rumah lagi PPKM, bikin kue, bikin batik ekoprint. Nah, nanti dibikin baju sendiri, pakai sendiri. Gitu nah. Juga nggak apa-apa juga kalau Rita mengirim untuk dasar. Nanti dibikin teh, nanti dibikinkan. Mohon jatinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Diah dan Bu Rita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak-mbak dan ibu-ibu yang lain ada juga pertanyaan, monggo silahkan. Di sini ada Bu Nining, ada Bu Dara, ada Bu Sri Lestari, Bu Rubianti. Tadi yang pertama hadir nih Bu Ruby, ada Bu Ari. Monggo silakan Ibu kalau ingin bertanya, mau berdiskusi. Oh ya, ini apakah nanti materinya di-share? Gimana Bu Rita? Tadi rencananya Bu Rita mau upload ke YouTube seperti itu ya? Ya, sebenarnya kalau kita cari teknik pengerjaan ekoprint di YouTube itu nggak pernah di-share detail karena suatu rahasia bagi orangnya, ada yang di-skip-skip biasanya seperti itu. Tapi ini nanti kita upload di YouTube, kita kasih linknya untuk materi PPT-nya kita jadiin PDF, kita share nanti. Ya, gitu. Maaf Berita dan Mbak Diah, ini saran ya, karena ini suatu kegiatan pengabdian masyarakat ya. Yang akan datang mungkin lebih bagus juga kita memberikan sertifikat untuk peserta dan juga untuk narasumber. Ya, jadi itu sangat berguna juga untuk mengisi kegiatan-kegiatan kampus kita atau Tridharma perguruan tinggi sebagai bukti autentiknya ya. Jadi itu cukup dikirim dengan secara online ya. Ya, nanti bisa kalau ada Bu. Iya. Nanti sertifikatnya. Oke. Iya. Itu lebih bagus, mungkin perlu juga untuk naik pangkat sama teman-temannya atau yang lain-lain ya. Dan juga untuk narasumber itu sangat penting juga nanti untuk menambah CV dan juga untuk kenaikan pangkatnya ya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Teh. Baik, apakah ada diskusi lagi?
Atau sudah cukup jelas untuk nanti segera praktik di rumah masing-masing ya. Ini sangat menyenangkan untuk bisa dicoba. Sama Jangan keluarga. khawatir untuk bahan-bahan bisa dicari online ya apabila sekarang toko masih banyak yang tutup atau di kota teman-teman Bapak Ibu-ibu sekalian tidak ada toko batik-batik seperti itu bisa dibeli online. Harganya juga tidak terlampau mahal kalau menurut saya ya karena bisa kita beli hanya sedikit-sedikit seperti itu. Kalau hanya ingin nyoba pertama ya apakah berhasil atau tidak, hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Bisa beli bahan-bahannya itu tidak harus 1 kilo seperti itu, bisa 100 gram, 250 gram itu bisa dicari secara online. Baik, jika tidak ada pertanyaan dan diskusi lagi, di kolom chat saya sudah menyampaikan link untuk presensi, mungkin mbak-mbak dan ibu-ibu yang belum presensi bisa mengisi presensi tersebut. Saya dan Bu Rita mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya. Semoga apa yang kami bagikan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, baik sebagai pengetahuan ataupun nantinya sebagai hobi baru ya, hobi baru bagi ibu-ibu dan mbak-mbak semua. Akhirnya marilah kita cukupkan acara workshop pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga lain waktu jika ada acara seperti ini yang serupa kita dapat bertemu kembali atau mungkin nanti yang ingin ada kolaborasi bisa melalui WA ya menghubungi kami. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Silvi. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bu Ari. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu. Iya. Izin pamit. Ye, Bu Nining. Ya, Bu Nining sami-sami Bu Nining. Ye. Makasih Teh. Silvi 1 puluhan. Oke. Mungkin bisa di-off-kan dari Bu Rita saja. Oh iya, dimatiin aja ya Bu ya. Oke. Iya. Makasih Bu Dia. Assalamualaikum. Iya Bu Rita. Waalaikumsalam.